Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, terkhusus Ibu dosen Prof. Nurwati yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi. Nah, pada kesempatan ini, saya Siti Halumianti akan menjelaskan materi pada bab 1, buku dari Gary Gensler, yaitu Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, semoga video ini berguna untuk kita semua, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, membuat kita susah belajar untuk bertatap muka. Baik, kita langsung saja pada materi, yaitu pengantar manajemen sumber daya manusia. Jadi, pokok bahasan pada pengantar manajemen sumber daya manusia ini, yaitu ada 4. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan mengapa sangat penting. Yang kedua, tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, manajer sumber daya manusia yang baru. Dan yang keempat adalah kompetensi manajer sumber daya manusia. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Nah, berikutnya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, terdapat 5 fungsi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan di sini yaitu menetapkan sasaran dan standar, mengembangkan aturan dan prosedur, mengembangkan rencana dan peramalan. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian yaitu memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membentuk departemen, mendelegasikan otoritas kepada bawahan, menetapkan saluran otoritas dan komunikasi, mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. Nah, yang ketiga adalah penyusunan staf. Penyusunan staf yaitu menentukan tipe orang yang harus Anda pekerjakan, merekrut karyawan prospektif, memilih karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan, serta menetapkan standar kinerja dan mengevaluasi kinerja, menasehati karyawan, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Fungsi yang keempat adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yaitu meminta orang lain menyelesaikan pekerjaan, menegakkan moral, dan memotivasi bawahan. Nah, yang kelima adalah pengendalian. Pengendalian yaitu menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar mutu, atau produksi, memeriksa bagaimana kinerja aktual, dan mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya, mengapa manajemen sumber daya manusia penting bagi semua manajer? Manajemen sumber daya manusia penting bagi semua manajer agar membantu manajer menghindari permasalahan-permasalahan seperti mempekerjakan orang yang salah untuk suatu pekerjaan, mengalami perputaran tinggi, mempunyai orang-orang yang tidak melakukan yang terbaik, membuang-buang waktu dengan wawancara yang tidak berguna, membuat perusahaan Anda diadili karena tindakan diskriminatif Anda, membuat perusahaan Anda dipanggil di bawah hukum keselamatan kerja federal karena praktik yang tidak aman. Nah, berikutnya, membuat beberapa karyawan merasa gaji mereka tidak adil secara relatif terhadap orang lain dalam organisasi. Nah, yang kemudian adalah membiarkan kurangnya pelatihan, melemahkan efektivitas departemen Anda. Dan yang terakhir, melakukan praktik tenaga kerja yang tidak adil. Berikutnya, tugas sumber daya manusia dari manajer lini. Nah, yang pertama, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, memulai karyawan baru dalam organisasi, melatih karyawan untuk pekerjaan yang baru bagi mereka, meningkatkan kinerja setiap orang, mendapatkan kerja sama dan mengembangkan hubungan kerja yang lancar, menerjemahkan kebijakan dan prosedur perusahaan, mengendalikan biaya tenaga kerja, mengembangkan kemampuan setiap orang, menciptakan dan mempertahankan moral departemen, serta melindungi kesehatan dan kondisi karyawan. Baik, berikutnya, tugas manajer sumber daya manusia.
Nah, jadi tugas manajer sumber daya manusia itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah fungsi lini, di mana fungsi lini ini meliputi pengawasan karyawannya, manajer sumber daya manusia mengarahkan aktivitas orang-orang dalam departemennya. Nah, yang kedua adalah fungsi koordinasi. Nah, di mana fungsi koordinasi ini adalah manajer sumber daya manusia mengkoordinasi kebijakan personel keseluruhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah fungsi staf, di mana fungsi staf ini meliputi bantuan dan nasihat. Dan yang kedua, membantu dan menasihati manajer di area-area manajemen sumber daya manusia. Berikutnya adalah manajer sumber daya manusia yang baru. Pemberi kerja menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti mendapatkan laba lebih besar dari operasi. Bagaimana manajer sumber daya manusia zaman sekarang mengatasi tantangan-tantangan ini? Nah, yang pertama adalah mereka lebih berfokus pada isu-isu gambaran besar yang strategis. Nah, di mana pada tahap ini itu adalah sasaran manajer haruslah untuk menghasilkan keterampilan. Dan yang kedua adalah perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Nah, tantangan yang kedua adalah mereka berfokus untuk meningkatkan kinerja. Nah, pada tantangan ini yaitu pengikut Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, ia memastikan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusianya adalah menghantarkan layanannya secara efisien. Kedua adalah pengikut biaya karyawan. Yang ketiga adalah pengikut hasil strategis, di mana manajer sumber daya manusia meletakkan kebijakan dan praktik yang menghasilkan kompetensi dan keterampilan karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Nah, tantangan yang ketiga adalah mereka mengukur kinerja dan hasil sumber daya manusia. Nah, di tantangan ini itu manajemen mengharapkan bukti terukur yang solid bahwa sumber daya manusia telah mengembangkan hal yang berarti dan positif untuk mencapai sasaran strategi perusahaan. Baik, tantangan yang berikutnya adalah mereka menggunakan manajemen sumber daya manusia berbasis bukti. Nah, pada tantangan ini, manajemen sumber daya manusia berbasis bukti berarti penggunaan bukti terbaik yang ada dalam mengambil keputusan mengenai praktik manajemen sumber daya manusia yang difokuskan. Kemudian tantangan berikutnya adalah mereka menambah nilai. Dalam hal ini, menambah nilai dengan meningkatkan laba dan kinerja. Nah, pada tantangan berikutnya adalah mereka menggunakan cara-cara baru untuk memberikan layanan sumber daya manusia. Nah, pada tantangan ini, guna meluangkan waktu untuk tugas strategis mereka yang baru dan untuk menghantarkan layanan sumber daya manusia yang efektif biaya. Berikutnya adalah tantangan berikutnya. Mereka menggunakan pendekatan manajemen bakat untuk mengelola sumber daya manusia. Nah, pada tahap ini, manajemen bakat meliputi pengadaan proses terkoordinasi untuk mengidentifikasi, merekrut, mempekerjakan, dan mengembangkan karyawan. Nah, pada tantangan berikutnya adalah mereka mengelola keterlibatan karyawan. Pada tahap ini yaitu kinerja yang lebih baik. Nah, tantangan berikutnya adalah mereka mengelola etika. Nah, pada tahap ini standar yang digunakan seseorang untuk memutuskan seperti apakah kelakuan orang tersebut seharusnya. Baik, tantangan berikutnya adalah mereka memahami filosofi sumber daya manusia mereka. Nah, pada tahap ini, asumsi dasar yang Anda buat mengenai orang-orang, apakah mereka dapat dipercaya? Apakah mereka tidak menyukai pekerjaan? Mengapa mereka berkelakuan seperti itu? Bagaimana seharusnya mereka diperlakukan? Secara bersama-sama membentuk filosofi Anda mengenai manajemen sumber daya manusia, dan setiap keputusan personel yang Anda ambil, orang-orang yang Anda pekerjakan, pelatihan yang Anda berikan, gaya kepemimpinan Anda, dan sebagainya mencerminkan filosofi dasar
Baik, tantangan berikutnya adalah mereka mempunyai kompetensi baru. Nah, pada tahap ini, manajer sumber daya manusia tidak dapat hanya pandai dalam tugas-tugas personel tradisional seperti perekrutan dan pelatihan. Nah, kemudian untuk membuat rencana strategis, manajer sumber daya manusia harus memahami perencanaan strategis, pemasaran, produksi, dan keuangan. Baik, berikutnya kita masuk pada kompetensi manajer sumber daya manusia. Profesor Dave Ulrich dan koleganya berkata bahwa manajer sumber daya manusia masa kini membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk menjadi sebagai satu pemosisi strategi. Nah, misalnya dengan mampu membantu menciptakan strategi perusahaan. Yang kedua, menjadi aktivis kredibel. Misalnya dengan menampilkan kepemimpinan yang membuat mereka kredibel atau dihormati, dikagumi, didengarkan, sekaligus aktif menawarkan sudut pandang, mengambil posisi, dan menantang asumsi. Yang ketiga adalah pembangunan kapasitas, misalnya dengan menciptakan lingkungan kerja yang berarti dan menyejajarkan strategi, kultur, praktik, dan perilaku. Nah, berikutnya adalah pejuang perubahan, misalnya dengan mencetuskan dan mendukung perubahan. Dan yang berikutnya adalah inovator dan integrator sumber daya manusia, misalnya dengan mengembangkan bakat dan mengoptimalkan modal manusia melalui perencanaan dan analitik angkatan kerja. Dan yang terakhir adalah pendukung teknologi, misalnya dengan menghubungkan orang-orang melalui teknologi. Baik, cukup sekian. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 pada bab 1, dan bab-bab selanjutnya yaitu bab 2 dan bab 3 akan dibawakan oleh Ibu Marlina dan Bapak Harmin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.